Identifikasi kondisi overbought, oversold yang asli dan palsu. Anda mungkin sering mendengar atau membaca para trader yang mengatakan harga saat ini berada di area overbought atau oversold, jenuh beli, atau jenuh jual. Anda mungkin telah mengetahui bahwa jika harga sudah dianggap overbought, jenuh beli, maka ada kemungkinan ia akan bergerak turun. Sebaliknya, jika dianggap oversold, jenuh jual, maka ada kemungkinan pergerakan selanjutnya akan naik. Namun, tahukah Anda bagaimana cara mengidentifikasi keadaan overbought dan oversold yang sesungguhnya? Artikel kali ini akan mengulas bagaimana mengidentifikasi kedua hal tersebut dengan baik dan benar. Real bounce, koreksi nyata. Hal yang paling penting untuk dilihat dari pergerakan suatu harga adalah apa yang terjadi saat harga bergerak cukup kencang. Misalnya ketika harga bergerak turun dengan sangat tajam dalam hitungan menit. Perhatikan grafik berikut, seperti terlihat pada grafik di atas. Harga terpantau mengalami penurunan yang tajam, biasanya karena ada data ekonomi yang dirilis. Penurunan tajam yang terjadi tersebut pada suatu titik akan mengalami kejenuhan. Jika saat stohastik berada di area oversold dan harga kemudian memantul kembali ke atas terkoreksi, bisa dikatakan koreksi tersebut merupakan koreksi nyata. Dead bounce, koreksi palsu. Pembalikan ini terjadi ketika harga tidak mengalami pergerakan yang tajam melainkan bergerak dalam range yang sempit, sideways atau konsolidasi. Pada kasus ini, apabila indikator stohastik misalnya memberikan sinyal oversold, maka ini merupakan oversold yang palsu, karena harga hanya bergerak dalam range yang sempit. Bahkan kadang harga bisa melanjutkan penurunan ke level yang lebih rendah meskipun stohastik berada di area oversold. Perhatikan grafik berikut. Terlihat pada grafik di atas bahwa harga bergerak sideways dan stohastik osilator menunjukkan indikasi oversold. Ini adalah kondisi oversold palsu. Jika Anda ikuti stohastik yang memberikan sinyal buy dan Anda masuk posisi buy, maka kemungkinan besar Anda akan terjebak. Bisa Anda lihat ternyata harga hanya naik sedikit. Setelah itu turun lagi bahkan lebih tajam. Nah, setelah melihat contoh kasus di atas, setidaknya bisa membuka pikiran Anda bahwa tidak selamanya indikasi overbought atau oversold suatu indikator akan diikuti oleh pembalikan arah atau koreksi.